yang sering tidak diketahui. Jadi apa sih fungsi masing-masing indikator itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berada di bengkel, salah satu bengkel yang bersinergi dengan ambulan sosial kemanusiaan. Bersama beliau Pak Santo senior dari bengkel ini, kita ngobrol-ngobrol sama bergelut di dunia bengkel sudah berapa tahun? Kalau saya mulai dari terjun ke dunia otomotif khususnya ke bengkel perbaikan itu dari 92. 92, wah pirang tahun. 92 sampai 97 itu di Tanjung. Tanjung ikut orang. Terus 97 sampai 2021 itu ikut ke dealer resmi perwakilan Semarang khususnya di Purwokerto itu di PT Torana Motor, berarti sudah sekitar 24 tahun. Wah, 24 tahun berarti apal, berarti bau tuten yang tiba. Bengkel resmi Daihatsu perwakilan Semarang. Daihatsu perwakilan Semarang. Berarti sudah 20 tahun, berarti pelanggannya sudah termasuk banyak. Terus pindah ke sini? Kalau di sini baru sekitar mau berjalan 3 tahun. 3 tahun. Ini udah hak milik sendiri, Alhamdulillah. Sudah bisa mandiri sekarang. Beliau luar biasa, salah satu bengkel yang mau berbagi dengan menggratiskan servis untuk ambulan sosial kemanusiaan. Terinspirasi seperti itu gimana, Pak? Awalnya karena memang ambulan itu untuk sosial kemanusiaan bisa melayani gratis. Kenapa saya enggak bisa? Berarti berbagi sesuai kemampuan. Betul, ya. Kalau kenapa sih saya enggak bisa ikut-ikut dengan mereka-mereka yang luar biasa gitu loh, bisa melayani masyarakat khususnya untuk orang sakit. Boleh dikatakan standby 24 jam. Bengkel aja sampai sore ya. Saya itu dalam artian ya tergugah, apalagi juga anak ikut ke anggota. Anak juga ikut ke anggota. Itu tertariknya di situ. Alhamdulillah juga sudah pernah ke waktu yang Kopdarnas ketiga di Jati Kebumen. Itu juga alhamdulillah bisa bergabung dan bisa melayani servis gratis di pelayanan sana. Ambulan kan rata-rata minibus ya. Minibus itu Daihatsu, Suzuki. Jadi Daihatsu khususnya untuk kayak Grand Max sama Luxio. Kalau untuk Suzuki biasanya kalau APV, kalau enggak Arena. Luxury. Ya karena ambulan memang butuh tempat yang luas. Karena tempatnya harus pakai stretcher dan lain-lain. Kalau untuk ambulan yang lama biasanya pakai L300 solar. Sekarang sudah dalam artian sedikit berkurang karena pelayanan harus prima, otomatis kendaraan juga harus ya baru sih enggak, tapi memang harus kondisinya luar biasa. Jadi kendaraan-kendaraan baru ini kan perlu perawatan dan sebagainya. Para driver juga tidak harus tahu tentang mesin, tapi minimal tahu pengetahuan cara memelihara mobil tersebut. Kita belajar sama beliau bagaimana cara merawat mobil-mobil ambulan. Perlu diperhatikan dari hal kecil saja, wes. Kalau untuk perawatan berkala dalam artian yang harus diketahui oleh driver itu sebetulnya mudah. Dalam artian mudah, untuk pengecekan kendaraan itu boleh dikatakan istilahnya wajib lah ya. Itu mengecek air radiator, air aki, sama volume oli mesin. Itu hal kecil yang dalam arti perlu diperhatikan bagi si driver ataupun pemakai kendaraan. Oli radiator kan biasanya pakai coolant ya. Radiator pakai radiator coolant. Kalau untuk perawatan radiator coolant juga ada masa expirednya. Berarti turas coolant. Dikuras coolant itu setiap kelipatan 20.000 kilo. 20.000 kilo itu harus kalau yang masih menggunakan radiator coolant. Itu jadi kadang kan orang nggak tahu, misalnya pakai radiator coolant terus selama tidak ada kebocoran, tidak ada kerusakan, itu jarang diperbaiki. Ya benar. Sekarang dalam artian kalau untuk penggunaan radiator coolant itu memang harus ada masa expirednya
dikuras ataupun diganti setiap kilometer 20.000 kilo. 20.000 kilometer harus dituras. Aku Turas. malah tambah ngerti gini dan baru tahu, malah yakin udah. Kalau untuk oli kan boleh dikatakan kalau pemakaian dari produk Pertamina lah 5.000 istilahnya, ya. nah, itu 5.000. ya. Nanti di 10.000-nya ganti oli mesin sama filter. Nah, kelipatan 20.000 itu oli mesin, filter, gadan, persneleng. Itu kelipatan 20.000. Nah, nanti di kilometer 40.000 itu sudah ada mulai pergantian. Perawatan berkala yang sudah ada pergantian, contoh seperempat di busi, filter udara. Bahkan filter AC. Itu di 40.000. Perawatan berkala 40.000 kilo. Kalau yang ada yang mobil untuk yang matic itu untuk oli maticnya itu cukup lumayan lama. Itu 80.000 kilo harus diganti. Malah matic lebih lama. Lebih lama. Radiator berarti banyak kasus kan sering overhead. Nah, sering banget itu karena tidak kontrol. Nah, padahal ringan. Dan artian pekerjaan itu pekerjaan ringan. Iya. Oli, ngecek volume oli, air radiator sama cadangan, sama air aki. Iya. Nah, kadang hal sepele yang sering terjadi tapi akibatnya fatal, air radiator, oli sama air aki. Iya, sepele, bener. tapi dampaknya sering banget, makanya betul. Itu fungsinya kap dibuka kan buat ngecek, bukan buat pajangan. Betul. Air aki berarti air aki dikontrolnya? Dikontrol itu ya paling enggak sebulan 2 kali lah. Sebulan 2 kali. Ya, tapi kalau untuk oli radiator sama air radiator sama oli mesin boleh dikatakan seminggu 1 kali boleh. Tergantung jam terbangnya. Betul. Nah, apalagi ya punten untuk mobil-mobil yang operasionalnya tinggi, ya. Apalagi dengan ambulan otomatis hampir setiap hari jalan, bahkan 1 hari itu berapa ratus kilo. Ya. Nah, itu memang ada istilahnya penanganan ataupun perawatan khusus. Jadi sebelum masuk bengkel setidaknya dari driver itu mengontrol air radiator, air aki sama sepele tapi manfaatnya besar. Yang di depan kan minibus biasanya kap di depan tidak ada mesin, yang ada kan cuma radiator sama oli cadangan. Oli steering. Minyak rem. Minyak rem. Makanya kape dibuka kok kape coba pajangan, kape dibuka. Udah komplit. Tambahkan juga ikut ke perawatannya itu untuk perawatan mobil dalam artiannya aktivitasnya tinggi itu setiap 10.000 kilo. 10.000. Pengecekan rem. Nah, ini tentang aki ya. Aki kan ambulan biasanya memakai lampu light bar, dan lain-lain. Untuk kebutuhan lampu penambahan dalam artian aksesoris perlengkapan ambulan sebetulnya tidak bermasalah untuk voltase ataupun tidak masalah. Justru kalau untuk penggunaan aki basah sering menggunakan lampu ataupun dalam artian daya yang lebih banyak itu sering cepat air aki habis. Berkurang. Jadi air akinya berkurang. Tapi kalau untuk yang kondisi standar normal, untuk air aki memang bisa dicek setiap kelipatan 5.000. Tapi kalau yang menggunakan dalam artian lampu segala macam penambahan, itu sering dipakai, apalagi sering dipakai malam, itu mempengaruhi kinerja aki, khususnya di yang aki basah. Aki basah. Betul. Jadi yang harusnya dalam arti mungkin perawatan berkala untuk pengecekan air aki bisa 1 bulan, ini bisa juga seminggu atau 2 minggu sudah berkurang karena penambahan banyaknya lampu. Jadi untuk penambahan lampu sebenarnya tidak masalah, cuman di air akinya yang sering dia lebih susut. Untuk nambahi ngejok itu pakai air aki. Isunya pakai apa? Mineral bisa, Pak? Ya, itu dalam artian emergency. Nah, itu. Jadi dalam artian itu hanya untuk ya darurat. Pakai air mineral enggak apa-apa. Tapi tidak dianjurkan. Tetap. Kayak filter udara juga sama sih sebetulnya. Kalau untuk perawatan filter udara itu pengecekan 2.500 di jalan berdebu. Jalan berdebu 2.500. Terus kilometer 5.000 di jalan biasa.
perawatan perawatan filter udara, bersihkan. Filter udara dibersihkan apa diganti sih? Jadi kalau untuk jalan berdebu itu 2.500 dibersihkan. Untuk jalan biasa 5.000. Nah, untuk pergantian di 20.000 kilometer diganti. Nah, jadi perawatan berkalanya seperti itu untuk filter udara. Filter udara di bawah jok sebelah kanan. Minibus berarti semuanya kanan ya. Sebelah kanan. Nah, untuk APV juga sebelah kanan. Nah, letak aki di sebelah kiri. Nah, di bawah jok sebelah kiri. Letak aki. Lah, kalau untuk filter udara di bawah jok supir lah sebelah kanan. Untuk aki kering, untuk usia aki sebenarnya sama. Cuman bedanya aki kering itu bebas perawatan. Untuk usia ataupun masa pemakaian, aki kering, aki basah sama. Itu berarti nggak ada bedanya. Nggak ada beda. Cuma bedanya drivernya males. Kalau untuk yang driver males itu dikasih aki kering. Untuk pemahaman indikator di dashboard, ini juga penting juga. Indikator kan ada engine, oli, gambar aki ya. Terus lampu indikator handrem. Nah, yang sering tidak diketahui, jadi apa sih fungsi masing-masing indikator itu? Nah, kalau untuk gambar oli, nah, kondisi kontak nyala, kondisi hidup normal harus mati. Tapi kondisi hidup nyala berarti ada permasalahan di sistem pelumasan, khususnya untuk oli. Pompa oli bisa olinya kurang, bisa pompanya rusak, bisa filternya udah rapet. Terus bisa sudah lama tidak diganti. Indikator oli. Lah, terus indikator CHG atau indikator gambar aki. Gambar aki. CHG. Kalau kondisi mesin hidup itu nyala, berarti permasalahan ada di dinamo pengisian atau alternator tidak ngisi. Alternator ya, jadi akinya ya. Jadi misalnya kita lagi bawa malam-malam, tahu-tahu indikator akinya nyala, berarti itu sistem pengisian tidak normal, kategori rusak. Nah, jadi bisa buat kita dalam artian pengetahuan ringan, tapi manfaatnya besar. Luar biasa. Jadi cek engine atau yang nyalanya kuning, nah, itu kalau itu nyala, kondisi mesin hidup. Ataupun jalan, apa kita tidak tahu kita lagi jalan, misal kayak bawa pasien itu lampunya nyala, nah, berarti salah satu komponen yang berhubungan dengan sensor. Apalagi sekarang mobil sudah dilengkapi dengan sensor semua, sudah EV. Nah, itu berarti salah satu sensor ada yang rusak. Nah, itu lampu indikator itu untuk mengasih tahu driver bahwa itu ada kerusakan. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya bisa langsung menepi, cari bengkel terdekat. Itu lagi indikator lampu handrem. Mungkin belum banyak yang tahu. Pada saat kita jalan mesin hidup, indikator tiba-tiba nyala, posisi handrem turun tapi nyala. Itu dipastikan ada kebocoran di roda. Nah, tuh kan berarti lampu isyarat berarti itu, lampu karena minyak rem yang ada di posisi di depan di bawah kap mesin itu ada kabel ataupun sensor penghubung. Jadi kadang kita posisi mesin hidup, handrem sudah diturunkan kok indikator masih nyala, itu berarti volume oli rem berkurang. Volume oli rem berkurang. Di kap depan ada jarang yang dalam artian sepele tapi jarang yang tahu. Nah, itu berarti untuk memastikan bahwa ada kerusakan ataupun ada kebocoran di sistem rem, terutama yang di roda. Satu lagi mungkin yang kita bicarakan di sini dalam artian yang ringan-ringan saja untuk perawatan berkala. Terus satu lagi pada saat kita menggunakan ataupun mau berubah arah ataupun mau kita kan harus kasih rating. Ya, sen. Nah, sen. Taunya bahwa lampu itu mati, itu kedipan lampu yang di dashboard tanda panah hijau itu biasanya lebih cepat. Dari normal. Berarti itu menandakan bahwa
salah satu lampu riting ada yang mati. Itu entah belakang, itu entah depan. Bahkan di spion juga ada. Nah, Itu tanda berarti sudah memberi tanda bohlamnya mati. Jadi salah satu lampu riting baik depan mau belakang ada yang mati. Jadi kita misalnya lagi bawa mobil kok riting kanan, riting kiri, kedipannya beda. Nah, itu menandakan bahwa lampu riting itu ada lampu yang mati. Ringan padahal. Sepele banget kan. Sepele. Itu hal sepele yang fatal banget kalau tidak dicek depan perlengkapan ataupun kunci-kunci yang wajib dibawa. Nah, itu salah satunya berarti kunci roda, dongkrak, segitiga pengaman. Nah, itu wajib di mobil itu ada. Kalau untuk perlengkapan lain sih mungkin bisa jadi untuk dalam artian untuk penanganan sendiri, bisa jadi misal kayak bawa obeng. Ya pasti. Obeng. Kalau bisa obeng kombinasi yang bisa dibolak-balik. Yang min plus. Nah, kalau enggak bawa lampu. Lampu rem juga penting. Lampu rem. Sepele penting. Rem riting. Nah, itu. Boleh dikatakan perawatan berkala, boleh dikatakan yang wajib, tapi ikutnya ke perawatan yang ringan. Tapi penting. Nah, susahnya di situ. Jadi perawatan ringan tapi penting. Nah, pengecekan sebelum terjadi kerusakan kita sudah dikontrol dulu untuk mencegah kerusakan. Luar biasa mobil Bune. Wah, sepele loh ini. Sepele gitu. Yang sangat luar biasa dari Pak Santo. Kita ngobrol bareng tadi, ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat ini. Bukan sangat bermanfaat. Kendaraan berkaitan dilakukan dari diri kita. Tidak harus mengandalkan bengkel. Mobil baru pun belum tentu awet kalau perawatannya. Betul. Mobil tua tapi kalau perawatannya bagus berkala, jamin. Ilmu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi driver-driver ambulan khususnya dan driver-driver umumnya. Kalau sangat bermanfaat, hal sepele ini jangan disepelekan. Mudah-mudahan kita terapkan langsung. Esoknya hari kalau mau berangkat dicek semua kelengkapan ataupun apa tadi yang kita bahas, itu sangat penting. Jadi mudah di perjalanan, kita tidak terhambat apapun, kerusakan apapun. Satu lagi, SHM itu apa, Pak? SHM itu sendiri singkatan nama saya. Singkatan namanya gitu. Jadi SHM itu singkatan nama saya. Untuk S-nya itu Susanto. Untuk H-nya Hasta, M-nya itu Mungkasi. Jadi Susanto Hasta Mungkasi. Disingkat SHM. Mungkin ada yang penasaran. SHM itu apa dia namanya beliau? Nama komplit. Yang membawa berkah sampai seperti ini. Oke, terima kasih Mas Santo. Mudah-mudahan berkah, lancar selalu bengkelnya, barokah. Sukses, tidak hanya bangunan yang seperti ini kita lihat, tapi bisa berkembang lebih baik. Tadi pelanggannya juga banyak, alhamdulillah. Sekarang lagi istirahat, kita mengganggu sebentar. Oke, terima kasih masih di channel Ubran untuk kemanusiaan bersama saya Manang dan dia Pak Santo. Montir dari bengkel SHM yang sinergi sama Siaga Ambulan Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.